Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kalian semua kembalilah sekarang. Kesatria Shiho memerintahkan 5 undying tingkat kaisar dan 12 tingkat pejabat. Yanzu, lepaskan semua penduduk bumi. Kesatria Shiho memerintahkannya. Yanzu tidak berani menolak. Ia menjadi seberkas cahaya yang terbang di atas bumi dan melepaskan kembali sejumlah besar manusia. Lebih dari 1 miliar dari mereka ditempatkan secara acak. Beberapa orang Cina muncul di Amerika Utara, beberapa orang kulit putih muncul di Afrika dan seterusnya. Semuanya kacau balau. Agar semua orang bisa dipulangkan ke rumah masing-masing dan bumi kembali teratur, diperlukan waktu paling tidak 10 hari hingga setengah bulan. Itu pun karena teknologinya yang sudah maju. Kesatria Shiho menatap putranya yang putus asa dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia memerintahkan, "Ayo pergi." Api hitamnya melilit putranya dan dalam sekejap mata mereka berdua lenyap. Di dalam negara dewa yang luas, Kesatria Shiho dan Kaisar Yanzu muncul di puncak gunung. Yanzu menatap Kesatria Shiho, matanya dipenuhi amarah. "Mengapa kamu mengirimku ke neraka penjara ke-9 dan selama 1000 era? Jangan bilang itu karena Lo Feng." Meskipun dia menghormati ayahnya, hukuman ini terlalu berat baginya. Shiho mengusap kepala putranya dan berkata dengan lembut, "Ini bukan sesuatu yang ayah inginkan. Namun guru ayah memerintahkanku untuk melakukannya dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa kamu sudah keterlaluan dan harus dihukum berat." Yanzu merasa otaknya meledak. Ayahnya adalah Kesatria Shiho. Posisinya sendiri ditambah sektenya di dojo kapak besar sudah mutlak. Bahkan terhadap kesatria abadi, perbedaannya tidak terlalu besar. Meskipun posisi kesatria abadi tinggi dan dia kuat, dia adalah serigala penyendiri tanpa sekte dan bantuan. Karenanya, Kesatria Shiho tidak akan terlalu takut padanya. Namun, guru Kesatria Shiho itu adalah sesuatu yang lain. Semua sekte milik Kesatria Shiho, pemimpin sejati mereka adalah gurunya. Kesatria Shiho hanyalah salah satu murid dari makhluk agung itu. Makhluk agung itu adalah diktator yang benar-benar kuat di dalam dojo kapak besar, dan mungkin hanya pendiri dojo kapak besar yang dapat menekannya. Apakah Tuan Emas Void ingin menghukumku? Yanzu dipenuhi rasa takut. Tuan Emas Void yang agung, mengapa dia memperhatikan diriku? Guru berkata, "Untuk menghukummu, untuk rincian spesifiknya aku tidak tahu. Karena dia tidak mengatakannya, aku tidak berani bertanya." Kesatria Shiho menatap putranya. "Namun kamu bisa tenang, pada levelnya tidak pantas baginya untuk berurusan dengan bajingan kecil seperti dirimu." Yanzu mengangguk. Perintah guru membuatku curiga. Apakah Luo Feng punya hubungan dengannya? Shiho mengerutkan kening. Yanzu mengantisipasi hari ketika ayahnya bisa menjadi makhluk seperti Void Gold Master. Itu akan menjadi tidak masuk akal. Baik itu pemimpin kota kekacauan primal atau Void Gold Master, mereka semua berdiri di puncak sejati umat manusia. Mereka adalah makhluk yang berdiri di atas ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Karena ini perintah guru, maka kamu harus mengabdi pada 1000 era. Kamu memang telah menyebabkan banyak masalah beberapa tahun terakhir ini. Sudah saatnya kamu berlatih. Ketika kamu dapat mengendalikan harta karun itu, apapun di bawah seorang kesatria seharusnya tidak menjadi ancaman. Bahkan kaisar sejatian itu, kamu akan dapat menandinginya. Bagaimanapun juga, kekuatan adalah mutlak. Ayah tidak selalu dapat melindungimu, kata Kesatria Shiho. Di tata surya, pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Giok semuanya berubah menjadi cahaya redup. Mereka berteleportasi melalui negara dewa mereka. Yang tersisa hanyalah Kaisar Haus Darah, Dylan dan Lo Feng. "Junior, apakah kamu kenal dengan Kesatria Shiho?" Kaisar Haus Darah memandang Lo Feng. Lo Feng menggelengkan kepalanya.
Tidak, aku baru hidup beberapa ratus tahun. Bagaimana aku bisa mengenalnya? Lalu mengapa dia begitu sopan? Itu begitu aneh. Semua kesatria adalah makhluk tak terkalahkan yang kuat di alam semesta. Mereka biasanya tidak mau repot-repot dengan bajingan kecil seperti dirimu. Aku tidak tahu. Lo Feng juga bingung. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, "Senior, jarang sekali kamu datang ke sini. Ayo pergi ke bumi sebentar." "Baiklah," Kaisar Haus Darah menjawab dengan mudah. Setelah Lo Feng kembali, dia melepaskan keluarganya. Rumah keluarga Luo langsung menjadi ramai. Sementara itu, di Pulau Guntur alam semesta virtual, Kaisar Giok masuk ke dalam istana kesatria 9 pedang. Dan di singgasananya muncul sebuah siluet. Sosok itu adalah pria berjubah hijau bersisi. "Aturlah untukku. Aku ingin bertemu Lo Feng secara langsung," perintah kesatria 9 pedang. Kaisar Giok menurut dan pergi. Di alam semesta virtual wilayah utama Gunung Yuxiang, yaitu di Villa Lo Feng. Dalam ruang kerjanya, Lo Feng tengah berbicara dengan gurunya Kaisar Sejatian di layar. Kaisar Sejatian mengusap dagunya di layar karena ia penasaran. Bahkan jika kesatria Sihu itu telah pergi ke dunia Laos, rumah bagi ras tanduk emas, ia akan menerobos masuk dan bahkan tidak peduli dengan para sesepuh mereka dan sebagainya. Sebagai seorang jenius sejati, ia sangat sombong. Namun baginya untuk menunjukkan kesopanan kepada seorang sepertimu, itu sungguh aneh. Aku juga berpikir begitu. Lo Feng tidak berdaya. Tidak ada gunanya memikirkannya karena dia bersikap sopan padamu. Setidaknya alasan dibaliknya pasti baik. Seharusnya tidak buruk. Jangan pedulikan itu. Berlatihlah dengan baik dan cepatlah melangkah ke level penguasa sektor. Itu adalah level yang paling penting untuk pelatihanmu. Itu juga level yang akan menentukan nasibmu. Lo Feng mengangguk dengan berat. "Lo Feng," Kaisar Giok meminta untuk menelepon. Babada berteriak di bahunya. Sebuah siluet muncul di layar. Sosok itu adalah wanita cantik jelita yang mengenakan baju besi Giok. Ia berbicara dengan dingin. "Kesatria ingin bertemu denganmu. Tunggu saja di villamu. Aku akan segera ke sana. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan Tuan Kesatria." Dalam sekejap, Lo Feng berdiri dengan sabar di luar halaman rumahnya dan menatap seberkas cahaya yang menyambar ke arahnya. Itu adalah Kaisar Giok. "Di mana kita akan pergi untuk menemui sang kesatria?" Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu belum menjadi makhluk undying, jadi kita tidak bisa pergi ke Pulau Petir. Kita akan pergi ke tempat khusus yang telah diciptakannya." Kaisar Giok melirik Lo Feng. "Ikuti aku ke titik teleportasi." Mereka pertama-tama mencapai titik teleportasi sebelum dikirim ke ruang kesatria 9 pedang. Lo Feng berdiri di kaki gunung, menatap ke atas ke 9 gunung megah yang menembus awan. Dia terkejut. 9 gunung seperti pedang, semuanya mencapai ratusan ribu kilometer. Tuan Kesatria ada di kuil. Kaisar Giok menuntun Lo Feng langsung ke ngarai di tengah gunung. Di dalam ngarai ini terdapat serangkaian istana dan semuanya sangat indah dan elok. Di antaranya, kuil 9 pedang adalah yang paling megah. Kaisar Giok berjalan menuju tangga kuil dan membungkuk hormat. Dalam hal status, Lo Feng setara dengan makhluk undying tingkat pejabat. Oleh karena itu, ia tidak perlu berlutut saat melihat seorang kesatria. Namun, penguasa sektor biasa atau anggota wilayah awal absolut dan seterusnya, mereka harus berlutut sebagai tanda penghormatan saat melihat seorang kesatria. "Jit, kamu boleh pergi." Sebuah suara jelas terdengar. Luo Feng terkejut saat merasakan pintu tertutup. Dia mendongak dan melihat pria berjubah hijau bersisi ungu di singgasana. Aura yang dipancarkannya membuat orang-orang tunduk. "Lo Feng," Kesatria 9 pedang menatap ke bawah dan berbicara. "Biar aku tanya padamu, apakah ada yang perlu kamu laporkan tentang apa yang terjadi di bumi?" Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar bingung. Sejauh yang ku tahu, bukan hanya kesatria abadi dan kesatria Siho dari dojo kapak besar. Ada banyak kesatria lain yang mengirim orang-orang mereka ke bumi.
Hanya saja bumi terlalu jauh, jadi mereka semua tidak berhasil tepat waktu. Dengan begitu, banyak kesatria yang memperhatikan bumi, dan kamu sebagai pemimpinnya, kamu pasti tahu alasannya. Kesatria 9 pedang mengamati Lo Feng. Tuan kesatria, baik kesatria abadi maupun kesatria Siho datang untuk membeli tanah dariku, tetapi mereka tidak memberitahuku rahasianya. Lo Feng berkata dengan hormat. Jika aku tahu rahasianya, aku akan melaporkannya sejak lama dan tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi yang berbahaya seperti itu. Kesatria 9 pedang dengan cermat mengamati tatapan dan ekspresi Lo Feng saat dia berbicara. Akhirnya dia memutuskan, Lo Feng memang tidak tahu rahasia apapun. Ingat, selain pulau yang kamu sediakan untuk kesatria abadi, mulai sekarang tanpa perintahku, kamu dilarang melakukan transaksi apapun yang berhubungan dengan bumi. Kesatria 9 pedang menegaskan, terutama dengan para kesatria dari dojo kapak besar. Tidak peduli seberapa banyak keuntungan yang mereka berikan padamu, kamu dilarang menjual bumi. Kamu cukup beritahu mereka, ini adalah perintah yang diberikan perusahaan padamu, dan kamu tidak boleh menentangnya. Baik, Lo Feng menjawab dengan hormat. Kesatria 9 pedang melambaikan tangannya. Lo Feng menghilang dari kuil. Dia telah meninggalkan alam semesta virtual. Tidak lama, Lo Feng menerima email dari Hong. Di halaman yang tenang, Lo Feng, Hong dan Lei Shen berkumpul. Bumi benar-benar kacau, seru Lei Shen. Saat aku tidak ada, segalanya jadi kacau. Akan tetap berantakan jika kamu ada di sini. Hong tersenyum. Masalah ini sangat rumit, melibatkan para kesatria dan sebagainya. Kakak, apakah kamu juga tahu tentang itu? Lo Feng menatap Hong dengan terkejut. Hong tersenyum dan mengangguk. Ketika miliaran orang ditahan di dunia internal, beberapa teman menghubungiku melalui jaringan alam semesta virtual dan memberitahu tentang hal itu. Setelah menyelidiki sedikit, aku tahu tentang kesatria Siho dan bagaimana dia mengirim makhluk andaing ke bumi. Apakah kamu bisa memeriksa hal-hal seperti itu? Lo Feng menatap dengan tak percaya. Dojo kapak besar adalah organisasi elit seperti perusahaan alam semesta virtual. Masalah internal diatur dengan sangat ketat. Jabatan dan wewenang dipisahkan dengan sangat jelas. Tingkatan yang berbeda memiliki jumlah wewenang yang berbeda. Hong berkata, memiliki Master Void Goal sebagai pendukung tentu saja merupakan hal yang baik. Dia hampir tidak mengatakan beberapa patah kata kepada kesatria Siho, dan dia benar-benar mendengarkannya dengan patuh. Lo Feng menatap, siapa dia? Kesatria Siho itu adalah makhluk yang membuka negara semesta. Untuk mendengarkan dengan patuh kata-kata Master Void Goal, makhluk mengerikan macam apa orang ini? Hong tertawa. Kita berdua pernah ke kota kekacauan primal. Kamu pasti tahu ada 52 tablet kekacauan primal. Lo Feng mengangguk. Ada satu yang istimewa yang disebut prasasti reruntuhan langit, dan pencipta prasasti ini adalah penguasa emas void yang agung. Itu adalah makhluk yang benar-benar absolut. Bahkan para pemimpin negara semesta harus berlutut di hadapannya. Lo Feng terkejut. Tablet reruntuhan langit dianggap sangat kuat. Menurut level jembatan surgawi, tablet ini memiliki 26 level. Dalam peringkat keseluruhan, tablet ini berada dalam 10 teratas. 52 tablet setiap pencipta tablet ini merupakan pilar kemanusiaan sejati. Luo Feng menatap Hong dengan terkejut. Kakak, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Itu keberuntungan, kata Hong. Luo Feng tercengang. Pertemuannya dengan pemimpin istana Tianxi saat itu sudah tidak buruk. Bahkan dia pernah mendapat bimbingan dari pemimpin istana Tianxi dan bahkan berbicara dengan kesatria abadi. Namun, dia tidak menyangka kakak laki-lakinya yaitu Hong memiliki hubungan dengan Master Void Goal. Itu adalah makhluk yang menciptakan tablet kekacauan primal. Keberuntungan apa? Tanya Lo Feng. Biar ku jelaskan keberuntungan itu kepadamu. Hong tersenyum dan berseru. Dulu saat aku ikut serta dalam camp pelatihan elit khusus, aku akhirnya direkrut ke inti dojo kapak besar, juga menuju kota kekacauan primal untuk berlatih. Setelah meninggalkan kota kekacauan primal,
aku ditempatkan untuk menerima sedikit pelatihan dari dojo kapak besar. Dan baru kemarin aku merasakan dorongan untuk mencoba pulau fantasi. Setelah percobaan itu semuanya terjadi. Lo Feng dan Lei Shen menahan napas. Dengan kekuatan mental kakak laki-lakinya, seberapa jauh dia bisa melangkah. Namun tekanan kesadaran pulau fantasi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Bahkan kakak laki-lakinya seharusnya tidak bisa melangkah terlalu jauh. Aku melewati setiap pulau demi pulau. Aku dipaksa hingga batas kemampuanku. Akhirnya berhasil mencapai pulau ke-21 dengan sangat susah payah. Namun, sangat disayangkan aku gagal di sana. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tekanan kesadaran semakin menakutkan. Pada level ke-10, itu sudah merupakan tekanan kesadaran makhluk undying. Dan level ke-21 adalah tekanan kesadaran seorang kesatria. Kakak, kamu hanya berada di level universe. Bagaimana kamu bisa menahan tekanan pulau ke-20? Hong tertawa. Adik ketiga, aku ingin bertanya padamu. Dulu, saat kamu berada di level universe, seberapa jauh kamu berhasil? Aku berhasil mencapai pulau ke-10 dan gagal, kata Lo Feng. Puncak penguasa sektor, bahkan mungkin tidak melewati pulau ke-9. Namun kamu berhasil melewatinya di tingkat universe. Mengapa? Tanya Hong. Jika kita mengabaikan ilusi di baliknya, bagaimana kamu bisa menahan tekanan kesadaran? Lo Feng menjawab, tekadku adalah jenderal, kesadaran adalah prajurit. Dengan tekad yang kuat, hatiku seperti bilah pedang. Kesadaran dan tekadku secara alami memadat menjadi batu dan dengan kuat menahan tekanan. Hong tertawa. Melawan tsunami tekanan kesadaran. Kamu tahu bagaimana memadatkan tekad dan kesadaranmu menjadi batu. Ini dianggap sebagai level pertama dari 3 level kondisi mental. Namun, alasan mengapa kamu gagal adalah karena kamu telah mencapai batasnya. Terlalu kuat dan tidak mau mengalah. Jika pelatihan mentalmu berada di level kakak keduamu yang mampu beradaptasi, maka akan berbeda. Dengan level mental seperti itu, melawan gelombang tekanan, kamu akan menjadi lemah lembut dan keras saat dibutuhkan. Tentu saja, mencapai tingkat kedua akan membawamu ke pulau ke-14 dan ke-15. Tekanannya akan semakin mengerikan setelah itu. Luo Feng berkedip keras. Ketika aku gagal di pulau ke-21, jajaran atas dojo kapak besar segera mengetahuinya, termasuk Void Gold Master dan pendiri dojo kapak besar. Pendiri agung memberi perintah untuk menutup berita ini. Karena itu, bahkan para kesatria tidak mengetahui hal ini. Melewati 20 pulau di tingkat universe, ini memang merupakan hal yang mengerikan. Telah menarik perhatian para makhluk besar. Sang pendiri langsung menerimaku sebagai muridnya. Hong tersenyum. Namun sang pendiri agung tetaplah salah satu makhluk terhebat di antara umat manusia. Ia tidak punya waktu untuk membimbingku. Oleh karena itu, ia mengatur agar Void Gold Master mengajariku terlebih dahulu. Dan ketika aku menjadi seorang undying kaisar, barulah aku berhak untuk mendengarkan ajarannya. Luo Feng benar-benar tercengang. Dia menjadi murid pendiri dojo kapak besar yang terkuat di dunia. Meski hanya sekedar nama, namun itu sudah mengesankan. Kakak, pendiri dojo kapak besar, tabletnya menduduki peringkat teratas di antara 52 tablet. Lo Feng menatapnya. Itu hanya karena usahaku di pulau fantasi. Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun latihan mental tidak berpengaruh pada latihanmu, itu tetap saja hampa dan tidak berwujud. Selama pertempuran yang sebenarnya, seseorang bergantung pada energi roh, energi genetiknya, dan lain-lain. Sekalipun kondisi mentalku kuat, seorang penguasa sektor masih bisa menghabisiku hanya dengan satu gerakan. Kondisi mental bertindak sebagai pendukung, hanya kekuatan sejati yang absolut. Luo Feng berkata, kalau keluarga Ji, pejabat Silver Snow mendengar kabar kalau kamu jadi murid pendiri dan mendapat bimbingan dari Void Gold Master, mereka pasti bakal gila karena menyesal. Hong tertawa acuh tak acuh. Hong telah melampaui segalanya, dukungannya sekarang sungguh mengejutkan. Tuan Void Gold pernah memberitahuku sebelumnya. Hong menggelengkan kepalanya. Memahami hukum memiliki persyaratan besar untuk menyatu dengannya. Beberapa orang mungkin memahami ratusan hingga ribuan kali lebih cepat daripada yang lain.
karena pemahaman mereka lebih dalam dan lebih jelas. Sayang sekali, pemahamanku hanya dianggap tidak buruk. Namun, pemahamanku masih ratusan hingga ribuan kali lebih buruk daripada para jenius seperti dirimu, adik ketiga. Dan dengan dukungan latihan mental yang baik, paling-paling aku bisa meningkatkannya 2 hingga 3 kali lipat. Namun, itu masih kalah dibandingkan dengan para jenius. Hong tertawa. Void Gold Master bahkan mengatakan bahwa waktu latihanku akan sangat lama. Lo Feng dan Lei Shen mendengarkan dengan penuh perhatian. Latihan mentalku tinggi dan hampir semua ilusi tidak berpengaruh padaku. Oleh karena itu, dia merancang jalan yang harus kutempuh sebagai petarung ilusi. Menyerang secara fisik bersama ilusi. Ini adalah rute terbaik bagiku. Bakat kedua saudaranya jauh dari bakat Lo Feng. Mereka paling ahli dalam kondisi mental, dan kakak laki-lakinya menggunakannya untuk melompat jauh ke depan. Namun, seorang guru tetaplah seorang guru. Agar muridnya menjadi kuat, ia harus berlatih selangkah demi selangkah. Adik kedua, aku juga merekomendasikanmu kepada Void Gold Master. Katanya kamu telah mencapai level tinggi dalam pelatihan mental. Hong tertawa. Dia sudah mengatur agar salah satu muridnya menerimamu. Dia akan segera menghubungimu. Lei Shen menatap dengan mata terbelalak. Lo Feng tidak dapat menahan perasaan gembira saat melihat saudara-saudaranya. Dulu di bumi, mereka bertiga memiliki tingkat kekuatan yang sangat dekat. Namun, setelah mencapai tingkat universe, peningkatannya sendiri sangat tidak masuk akal. Dia bahkan mampu menghabisi makhluk Undying sekarang. Namun kedua saudaranya tertinggal jauh. Namun, mereka semua memiliki perjumpaan mereka sendiri sekarang. Aku, Lo Feng, pasti akan melampaui manusia yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di puncak. Ketiga bersaudara itu mengobrol di halaman. Kakak, tanya Lo Feng, mengapa para kesatria 7 kapak besar mengirim semua makhluk Undying mereka untuk membeli bumi? Pendiri 7 kapak besar mengira mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang bumi. Kalau tidak, mengapa ada 2 jenius yang berasal dari bumi? Dia segera menuju ke bumi untuk memeriksanya. Dan dengan itu, dia menemukan rahasia bumi. Lo Feng dan Lei Shen menahan napas. Hong meletakkan cangkir tehnya dan menekankan. Ketika sang pendiri datang untuk memeriksa bumi, ia menemukan bahwa bumi telah lama direnovasi. Pendiri memberitahu bahwa 1 triliun tahun yang lalu, bumi dibentuk ulang oleh makhluk yang absolut. Planet kehidupan normal biasanya hanya memiliki sumber daya bagi manusia untuk bertahan hidup. Namun, bumi sangat istimewa. Selama seseorang lahir di sini, terutama dipengaruhi oleh pengaruh bumi yang tak berbentuk selama masa kehamilan, jiwa mereka akan mengalami evolusi khusus. Salah satu efek evolusi manusia di bumi adalah pada sisi kondisi mental. Lebih mudah bagi mereka untuk memahami dan meningkatkan kondisi mental mereka. Hong menekankan, oleh karena itu, dalam sejarah bumi, hanya di Tiongkok saja ada banyak makhluk suci dengan tingkat kondisi mental yang sangat tinggi. Namun, sang pendiri agung menemukan tanda-tanda perombakan dan menyimpulkan identitas makhluk itu. Siapa orang itu? Tanya Lo Feng. Pendiri tidak mengatakannya. Namun ketika dia mengobrol dengan Void Gold Master, aku mendengar inti ceritanya. Makhluk agung itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan bahkan Void Gold Master mengatakan dia lebih lemah darinya. Hanya pendiri yang bisa menyamainya. Lo Feng merasa itu tidak dapat dipercaya. Pendiri telah berseru sebelumnya bahwa makhluk agung itu sangat mengagumkan. Dia pernah menciptakan seluruh ras, menciptakan evolusi tubuh dalam kekuatan, menghasilkan ras yang kuat dan berevolusi. Satu-satunya kelemahan adalah dalam hal kondisi mental, mereka lebih lemah. Aku pikir mereka disebut ras Dewa Api. Lo Feng benar-benar tertegun. Rahasia yang diungkapkan Hong terlalu surgawi. Makhluk agung itu pernah mengambil sekelompok manusia untuk mengembangkan mereka. Akhirnya menciptakan ras baru yang disebut ras Dewa Api. Ras Dewa Api fokusnya adalah evolusi tubuh, tapi kelemahannya ada pada kondisi mental mereka. Mungkin karena itulah
makhluk agung itu merombak bumi. Baginya, bumi bagikan keranjang. Ia akan menangkap sekelompok manusia dan menempatkan mereka di bumi. Ingin membiarkan banyak generasi manusia berevolusi dan menghasilkan makhluk yang sangat ahli dalam kondisi mental. Ada banyak hal yang tidak dapat dipercaya. Hong tersenyum. Meskipun manusia adalah ras yang paling unggul, ada banyak ras lain di alam semesta yang luas ini, yang bahkan lebih kuat dan lebih berkuasa, bersama dengan banyak ras menengah dan lemah lainnya. Mungkin jika mereka sendirian, mereka lebih lemah daripada manusia. Namun dengan triliunan ras yang digabungkan, siapa yang tahu berapa banyak makhluk absolut yang ada? Lo Feng dan Lei Shen jelas masih terguncang karena keterkejutannya. Makhluk agung ini telah menggunakan energi yang tak terhitung banyaknya untuk merombak bumi. Menurutmu berapa nilai bumi itu? Tak terbatas, kata Lei Shen. Setidaknya lebih dari satu negara di alam semesta. Lo Feng mengangguk juga. Pendiri dojo kapak besar juga menemukan selama perjalanan waktu yang panjang bahwa setelah makhluk agung itu pergi, bumi telah hampir hancur 12 kali. Namun, berulang kali ia memperbarui dirinya sendiri. Lo Feng dan Lei Shen hanya bisa mendengarkan. Meskipun kondisi mental itu penting, namun kondisi itu sama tidak berwujudnya dengan hal lainnya. Untuk menjadi kuat, ada beberapa persyaratan seperti bakat, kemauan, dan sumber daya. Seseorang yang tidak berbakat mungkin menjadi kuat, tetapi sulit bagi mereka untuk menjadi pejuang sejati. Yang lain berlatih selama sehari, sementara orang itu mungkin membutuhkan waktu 10 tahun. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Tekad, bahkan dengan bakat dan sumber daya. Jika seseorang tidak memiliki tekad, tidak mampu menahan kesendirian, mereka tidak akan berhasil. Menjadi kekuatan absolut membutuhkan tekad yang ekstrim. Kondisi mental hanyalah asisten untuk menjadi seorang pejuang sejati, kata Hong. Kemunculanku telah mengejutkan para petinggi dojo kapak besar, tetapi kemunculan bumi yang benar-benar memberi mereka kejutan. Lagi pula, ketika seseorang mencapai level Void Gold Master atau pendiri dojo kapak besar, mereka semua memiliki tingkat kekuatan yang tidak masuk akal. Mereka semua dapat menciptakan ras mereka sendiri, sementara yang lain mungkin tidak dapat melakukannya. Tentu saja mereka menyadari pentingnya bumi itu. Latar belakang bumi itu melibatkan makhluk agung. Aku adalah pemimpin bumi. Dengan harta karun seperti itu, aku akan menghadapi banyak masalah lain kali. Lo Feng berpikir, siapa peduli aku akan membiarkan perusahaan alam semesta virtual menangani dojo kapak besar.